Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita di hari ini pertemuan ke-7 dalam kitab ini masih di Muqaddimah fil Fathahah wal Balaghah. Kita lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala syarih Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa qaulul muallifi rahimahullahu fi ayyi gharadin kana nuqtatun muhimmatun lianna ba'dhan nasi yakunu fasihan fi gharadin minal aghradi wa ghayra fasihin fi gharadin akhar wa tajiduhu idza takallama fi babil usuli masalan yakunu fasihan jayyidan wa idza takallama fil fiqhi yakunu radi'an wal aksu. Al-muhimmu an na'rifa anna fasahatal mutakallimi fi hiya qudratuhu ala ta'biri amma fi dhamirihi bi kalamin fasihin. Wal kalamul fasihu yajibu an yakuna fasihan fi nafsihi wa fasihan fil kalimatihi ay yashtamilu ala fasahatil kalimati wa fasahatil tarkibi. Baik. Kata beliau rahimahullah wa qaulul muallif rahimahullah, perkataan penulis rahimahullah, pengarang matan, fi ayyi gordin kan, di tujuan apapun itu. Jadi pengertian kemarin kan yang disebutkan dengan fasih al-mutakallim, si pembicara mampu mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Terus ditambah di tujuan apapun itu. Dalam pembicaraan apapun itu. Ini nuqtah muhimmah. Kata beliau ini adalah titik yang sangat penting. Maksudnya ini adalah poin yang sangat penting. Kenapa? Lianna ba'dhan nasi yakunu fasihan fi gordin minal agrad wa ghairu fasihin fi gordin akhar. Ini nyata seperti itu. Karena sebagian orang dia fasih di salah satu maksud atau ungkapan atau penyampaian atau pembahasan dari pembahasan-pembahasan, tapi tidak pasti di pembahasan lain. Beliau contohkan misalnya, fatajiduhu, kamu dapat di dia, idza takallama fi babil usul masalan yakunu fasihan jayyidan. Antum dapati sebagian orang kalau dia berbicara dalam bab usul misalnya dia fasih bagus. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu balaghah ini. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kapan kita dianggap apa? Fasih. Nah, kamu dapati sebagian orang fasih di bab usul. Dia kalau menyampaikan materi usul fikih bagus. Tapi wa idza takallama fil fikih, kalau dia berbicara tentang masalah fikih yang mana fikih itu dibangun di atas usul fikih, maka yakunu rodian, dia rodi, rendah. Artinya lawan dari fasih. Wal aks, dan juga ada kebalikannya. Maksudnya apa? Ada orang berbicara tentang fikih bagus, tapi kalau berbicara tentang usul fikih rodi. Paham kan? Iya. Jadi sebagian juga ya demikian pula yang lain. Kalau kita lihat dia berbicara masalah tauhid, tentunya sangat bagus. Tapi masalah tafsir, tidak bagus. Tapi ada juga tauhid bagus, tidak bagus. Tapi tafsir, bagus. Paham kan? Maksudnya dia tidak mampu ungkapkan yang ingin dia jelaskan. Tidak mampu dia puaskan yang mendengar. Yang mendengar itu kayak semacam masih belum kena dengan apa yang dia ucapkan. Jelas ini? Nah, ini fasih. Nanti akan diatur di dalam ya. Karena kita harus lihat kapan kita perpanjang, kapan kita perpendek. Nanti kan ada
disebut balago lagi. Ini kan kefasihan saja. Nanti ada balago. Iya. Dan ada nanti apa-apa yang harus dilakukan dalam membuka, dalam menutup, dan dalam menyampaikan isi. Supaya orang itu paham apa yang kita sampaikan. Di dalam lagi lebih diuraikan. Al-muhim, yang penting adalah an-na'rifa, kita mengenal, kita mengetahui anna fasahatal mutakallimi, bahasanya fasihnya si pembicara, hiya qudratuhu ala ta'bir amma fi dhamirihi. Dia adalah kemampuannya untuk mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya. Bikalamin fasih, dengan kalimat yang fasih. Wal kalamul fasih, dan kalam yang fasih, yajibu ayyakuna fasihan fi nafsihi. Wajib dia sendiri itu adalah fasih pada kalimat itu. Wa fasihan fi, dianya pada kata-kata dia itu yang dia ungkapkan fasih. Wa fasihan fi kalimatihi, fasih dalam kalimatnya, maksudnya dia sendiri fasih, kata-katanya fasih. Ayyastamilu ala fasahatil kalimah wa fasahatit tarkib. Itu mencakup kata-kata yang dipakai, kata yang fasih, dan susunannya adalah susunan yang fasih. Selesai tentang al-fasihah, al-fasohah. Setelahnya adalah al-balaghah. Qala muallifuna rahimahumullah wal balaghatu fil lughati al wusulu wal intihau. Yuqalu balagha fulanun muradahum idza wasala ilaihi wa balagha rakbu al madinata idza intaha ilaihi wa taqa'u fi istilahi wasfan lil kalami wal mutakallimi. Qala syarih yaqulu rahimahullah al balaghatu fil lughati al wusulu wal intihau. Yuqalu balagha fulanun muradahum idza wasala ilaihi wa balagha rakbu al madinata idza intaha ilaihi wa taqa'u fi istilahi wasfan lil kalami wal mutakallimi. Nah, jadi cuma dua. Terus Idzan makna al balaghati fil lughati al wusulu wal intihau. Amma fi istilahi fa innaha tutlaqu ala al kalami wa ala al mutakallimi. Wa saqata huna syai'un min al fasahati wa huwa fasahatil kalimati. Lianna al balaghata la takunu illa fi kalamin murakkabin bi khilafil fasahati, lidzalika usqitat huna fasahatul kalimati. Lakin ma'a dzalika la budda an yakuna al kalamul balighu fasihan fal fasahatu mulazimatun lana fi kulli syai'in. Fa idza fuqidatil fasahatu fuqidatil balaghatu wa idza fuqidatil balaghatu faqad tufkadul fasahatu wa qad la tufkadu. Kata beliau sekarang kita masuk di poin kedua, al-balaghah. Setelah selesai dari al-fasahah, maka beliau masuk di pembahasan al-balaghah. Apa itu al-balaghah? Kata beliau fil lughati al-wusul wal intiha. Secara bahasa dia bermakna al-wusul, sampai, wal intiha, sama. Ia berhenti karena telah sampai kepada keinginannya. Yuqal dikatakan balagha fulanun muradah. Si fulan telah mendapatkan keinginannya. Idza wasala ilai, kalau dia sampai kepadanya. Wa balagha rakbu al-madinata. Ar-rakbu para pengendara sudah sampai ke Madinah. Idza taha ilaiha, kalau dia sudah sampai kepadanya. Wa taqau fil istilahi wasfanil kalami wal mutakallim. Sementara dalam istilah balaghah itu adalah sifat untuk kalam, kalimatnya, wal mutakallim, dan yang berbicara. Jadi tidak ada al-kalimah, kata. Kalam sama mutakallim saja. Yaqul rahimahullah al-balaghah fil lughah al-wusul wal intiha. Yuqalu balagha fulan muradahu idza wasala ilaihi wa balagha raqbul madinah idza intaha ilaihi wa taqa fil istilah wasfanil kalam wal mutakallim. Idan kalau begitu makna al-balaghah fil lughah, arti balaghah secara bahasa al-wusul wal intiha. Amma fil istilah, adapun secara istilah, fa innaha tutlaqu 'alal kalam wal mutakallim. Sesungguhnya dia digunakan untuk kalam dan si mutakallim, si yang berbicara. Kalimat
dan yang mengucapkan kalimat itu. Wasaqata huna syai'un minal fasahah. Hilang di sini sesuatu yang ada dalam al-fasahah. Karena al-fasahah kan 3 kan? Fasahatul kalimah, fasahatul kalam, wa fasahatu al-mutakallim. Berarti hilang satu di sini. Wa huwa fasahatul kalimah, yaitu fasahatul kalimah. Kenapa? Li'annal balaghata la takunu illa fi kalamin murakkab. Karena balago itu beda dengan fasihah. Fasaha. Kalau fasaha terjadi juga pada kata selain susunannya. Paham kan? Kalau balago tidak ada kecuali pada kalimat yang tersusun. Berarti sudah hilang kalimah. Dia hanya kalam. Bikhilafil fasaha, berbeda dengan al-fasaha. Lidzalika, oleh karena itu uskatot huna fasahatul kalimah. Dihilangkan di sini fasahatul kalimah. Lakin ma'adhalika, akan tetapi bersamaan dengan hal tersebut, la budda yakunal kalamul balighu fasihan. Ya kan? Kalam yang baligh, yang kalimat yang dianggap baligh itu harus fasih kalimatnya. Ya kan? Harus. Fal fasahatu mulazimatun lana fi kulli syai'. Maka fasahah itu harus selalu ada pada kita pada segala sesuatu. Fa idza fuqidatil fasahatu fuqidat al balaghah. Kalau tidak ada fasahah, maka pasti kita katakan tidak balik. Kita bilang tidak bagus penyampaiannya. Dipahami kan? Ini kan kata-katanya susah diucapkan, kalimat susah dipahami. Paham kan? Pembicara tidak mampu mengungkapkan apa yang diinginkan. Itu namakan tidak fasih. Tidak fasih kan 3 itu kan? Kata yang dipakai susah diucapkan. Paham? Kalimat yang diungkapkan susah dipahami. Ada ta'kid. Si pembicara tidak mampu mengungkapkan apa yang dia mau jelaskan. Sekarang harus itu. Syarat. Kalau tidak ada fasaha, maka tidak ada balaghah. Tapi belum tentu sebaliknya. Kalau tidak ada balaghah, maka kadang tidak fasih dan kadang hilang fasihnya, kadang juga tidak hilang. Artinya tidak setiap al-fasahah dibilang balaghah, kan begitu. Tapi setiap balaghah pasti fasahah. Paham kan? Iya. Kalau ada orang fasih, paham kan? Belum tentu balaghah, begitu ya? Atau bagaimana? Kan baru bilang tuh, ketika hilang fasahah, hilang balaghah. Tapi kalau hilang balaghah, maka kadang hilang fasahah dan kadang tidak hilang. Dipahami ini? Artinya ini mana yang umum ini? Balaghah. Kalau orang dikatakan balaghah, pasti dia ucapkan. Kan begitu kan? Tapi belum tentu tidak balaghah. Kita katakan apa? Tidak fasih atau fasih. Paham kan? Bisa saja fasih, bisa juga tidak fasih. Dan kadang orang fasih, tapi tidak balaghah. Tapi kalau dia dikatakan, wah ini balik, pasti. Dipahami ini kan? Iya. Karena fasaha ada pada kita untuk segala sesuatu. Berikutnya. Tsumma qala mu'allifun wa balaghatul kalami mutabaqatuhu lil muqtadal hali ma'a fasahatihi. Ini dia yang tadi penegasan. Tsumma qala syarih balaghatul kalami ghairu fasahati fa balaghatuhu mutabaqatuhu li muqtadal hali ma'a fasahatihi wa hadha amrun zaidun 'alal fasahati min ay yakuna mutabiqan li muqtadal hali wal halu huwa syai'u alladhi qila fihi hadzal kalamu idzan al mutabaqatul li muqtadal hali muhimmun jiddan wa hiya minal hikmati walau ra'aita insanan ghadbana mutaqaddiran ta'iban fahal turidu alaihi minal kalami ma yaziduhu ghamman wa hamman la yumkinu hadha falaysa hadha minal balaghati
إنما تخاطبه بما تقتضيه حاله. ولهذا قال مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وهو لا يكون فصيحا إلا بفصاحة كلماتهم. كذلك مقام الخطبة مقتضاه وعظ والبسط والتكرار وما أشبه ذلك. فإذا اختصر الإنسان اختصارا مخلا فإنه لا يعد بالغا، لأنه غير موافق لمقتضى الحال. وتأكيد في الكلام مثل تأكيد الكلام باليمين أو بإن أو باللام أو ما أشبه ذلك يوافق الشك. فمثلا لو تكلمت مع إنسان بكلام ابتداء وقلت له أذن للإشاء، فوالله العظيم الغالب الذي لا يشبهه شيء لقد أذن للصلاة الإشاء، فهل هذا موافق للمقتضى الحال أم لا؟ الجواب بالطبع لا، لأن هذا الذي خبرته سينتقدك بسبب كل هذا الحلف. إذن هل يكون هذا الكلام كلاما بالغا؟ لا، لن يكون بالغا، وذلك لأنه غير موافق لمقتضى الحال. إذن معنى المقتضى أي ما تقتضيه الحال، ومعناه الأمر الذي قيل فيه هذا الكلام سواء وقت أو مكان أو مخاطب. فمثلا لو أن إنسانا تكلم عن شخص بكلام جاف غليظ مع أنه إنسان هادئ وساكن تؤثر فيه كلمة واحدة بسيطة، فهل يؤد هذا الشخص بالغا أم لا؟ لا يؤد بالغا. Masya Allah. Ini bagus sekali toh yang belum katakan, walaupun nanti sekali lagi kita akan didukung nanti di dalam. Kapan kita keras, kapan kita kuatkan, kapan kita ulang, kapan kita lembut. Ini kan balago itu begitu. Iya. Belum katakan, maka fabalagotul kalam. Kalam itu dianggap balago. Kan ada balagotul kalam, ada balagotul mutakallim. Kapan kalam dianggap balago? Kalimat yang diucapkan. Kata beliau, mutabaqatuhu li muqtadal hal. Sesuai dengan keadaan. Kalam yang sesuai dengan keadaan. Ma'af fasohatihi. Tentunya ada fasih. Kan? Kalam kalimat yang antum ucapkan, kalimat yang cocok dengan keadaan. Itu antum dikatakan apa? Ini cocok sekali. Itu kalau ada yang bilang begitu berarti kalamnya apa? Balik. Kalamnya balik. Nah, di sini nanti itu yang kita akan diajak bahwa kita berbicara di tempat lain itu berbeda dengan tempat yang satu. Di tempat lain berbeda dengan tempat yang satu. Padahal materinya apa? Sama. Dalil yang disampaikan sama. Tapi beda dalam menjelaskannya. Ini namanya kita berbicara sesuai dengan keadaan. Beliau kan contohkan sebentar. Oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Di keindahannya di Syekh Ibnu Utsaimin beliau contohkan. Balaghatul kalam ghairul fasahah. Balaghatul kalam itu bukan fasoha. Maksudnya bukan balaghatul fasoha. Bukan fasohatul kalam. Paham maksudnya? Kan ada fasohatul kalam. Terus ada balaghatul al-kalam. Nah, balaghatul kalam bukan al-fasoha. Maksudnya bukan al-fasohatul kalam. Dipahami ini? Jadi beda itu balaghatul kalam sama fasohatul al-kalam. Kalau fasohatul kalam apa kemarin? Yang kita telah pelajari. Fasohatul kalam yang sebelumnya. Kita pelajari sebelum fasohatul mutakallim. Apa fasohatul kalam? Selamat dari tanafur al-kalimah, dha'fu ta'lif, dan selamat dari ta'kid. Kan begitu kalau fasohatul al-kalam. Nah, balaghatul kalam beda dengan fasohatul al-kalam. Paham ucapan Syekh Ibnu Utsaimin? Beliau bilang balaghatul kalam ghairul fasoha. Balaghatul kalam itu bukan seperti fasohatul kalam. Paham ini ucapan beliau?
bukan artinya balagotul kalam tidak fasih. Bukan itu maksudnya. Balagotul kalam itu adalah bukan fasohatul kalam. Beda. Berbeda dengan fasohatul al-kalam. Jadi al-fasoha pakai al ya. Syekh Ibnu Utsaimin pakaikan al. Maksudnya bukan al-fasoha yang telah disebutkan sebelumnya. Paham ini? Al apa ini? Al Al-Ahdiyatu Atikriyah yang telah disebutkan sebelumnya. Jelas yang antum paham ini? Bisa? Bisa? Jadi balagotul kalam ghairul fasoha tidak sama dengan fasohatu al-kalam. Fabalagotuhu maka balagonya dia yaitu balagonya al-kalam. Mutabaqatuhu limuqtadil hal ma'a fasohatihi. Sesuainya dengan keadaan bersamaan dengan dia itu fasih. Hada amrun zaidun alal fasohah. Berarti balago ini adalah, balagotul kalam adalah perkara tambahan daripada fasih. Karena ketika kalimat itu fasih, kemudian sesuai dengan keadaan, itu namanya balago. Kalau fasih tidak sesuai dengan keadaan, itu belum balago. Belum balago. Jelas kan? Iya. Kata beliau, min ayyakuna mutabiqan limuqtadil hal. Limuqtadul hal. Yaitu dia berupa sesuai dengan keadaan. Ya, wal hal. Apa itu hal? Apa itu hal? Wal hal huwa syai'ul ladzi qila fihi hadal kalam. Yaitu sesuatu yang diucapkan itu kalimat. Kita ucapkan kalimat itu tentang apa? Paham ya? Kita ucapkan kalimat itu tentang apa? Dan kalau begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-mutabaqatu li muqtadil hal muhimmatun jidda. Sesuai dengan keadaan itu penting sekali. Antum ucapkan kalimat itu di siapa? Di orang tua, anak muda, anak kecil. Bedakan. Nah, sebagai orang tidak bisa bedakan ini dia bicara dengan siapa. Paham kan? Dia berbicara dengan siapa. Ini harus sesuai dengan keadaan. Beliau akan singgung nanti sesuai dengan waktunya oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Sesuai dengan waktunya, tempatnya, orangnya. Paham ya? Iya, orangnya. Wahya minal hikmah. Inilah yang disebut hikmah. Inilah yang disebut hikmah. Kalam yang fasoha baligh itu namanya hikmah. Yaitu hikmah itu artinya adalah wad'us syai' fi mawadhi'ihi. Iya kan? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti itu namanya balago kan? Kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Kita berucap sesuai dengan kondisinya. Dipahami ini? Sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan orangnya. Nah, ini termasuk hikmah. Iya. Seorang tidak dikatakan hikmah kalau tidak balik. Tidak balaghah. Falau ra'aita insanan. Contoh kata Syekh Ibnu Utsaimin. Falau ra'aita insanan. Kalau misalnya kamu melihat seseorang. Ghadban. Sedang marah sekali. Ya. Sedang marah dia. Di samping marahnya. Dia juga adalah mutakaddiran. Lagi kacau pikirannya. Ya. Mutakaddiran itu keruh. Suram. Iya. Tidak mau diganggu. Itu mutakaddirun namanya. Pokoknya apa itu kita bahasakan? Apa ya? Apa kita bilang ini? Lagi rancu pikirannya. Apa kita bilang ini? Dia lagi biar mau diapain enggak lagi gusang sekali gitu. Galau katanya.
marah, lagi, pokoknya katakanlah apa semua itu. Lagi suram, lagi pokoknya lagi tidak enak sekali perasaannya. Ta'iba, lagi letih, capek. Terus, fahal turidu alaihi minal kalam, apakah kamu akan memberikan, mendatangkan turidu dari kata waroda, auroda, memberikan kepadanya, mendatangkan kepadanya kalam yang ma yaziduhu gomman wahamman, ia menambah kesedihannya, kegundagulanaannya. Nah, dia lagi bagus sekali perasaannya. Antum sudah lagi keruh, ditambah lagi lumpurnya. Paham kan? Lah, tidak. Tidak boleh begitu. Iya. La yumkin hada. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Falaisa hada minal balaghah. Ini tidak. Bukan dinamakan balaghah. Orang lagi marah, orang lagi galau, capek. Antum malah mengucapkan kalimat yang membuat dia tambah capek. Iya kan? Tidak mungkin ini. Ini tidak balaghah. Innama tuqatibuhu bima taqtadihi haluhu. Sesungguhnya kamu akan berbicara kepadanya sesuai dengan keadaannya. Paham kan nih? Iya. Makanya itu orang yang tempat curhat. Apa namanya itu ya? Tempat curhatnya orang yang diadukan masalahnya untuk sekedar dia mau cerita saja sama dia. Orang paling jago itu. Buat tahu. Itu paling jago karena dia bisa memahami temannya yang bercerita. Kadang dia hanya jawab, oh, gitu saja. Tapi temannya senang. Jadi itu namanya sesuai dengan apa? Keadaan. Ada kadang keadaan kita tidak bisa malah tambah berumit. Ya kan? Kadang ada keadaan kita hanya mendengar, ngangguk, senyum, atau pokoknya ada keadaan seperti itu. Itu namanya apa? Balaghah. Itu namanya balaghah. Walihada qala, oleh karena itu dia berkata mutabaqatuhu li muqtadal hal ma'a fasahatihi, yaitu para penulis tadi berkata dia kalimat yang balaghah adalah kalimat yang sesuai dengan keadaan, bersamaan dengan itu dia fasih. Wa huwa la yakunu fasihan illa bi fasahati kalimatihi, dan tentunya dia tidak akan dikatakan fasih kecuali kata-katanya apa? Fasih. Dan belum singgung sekarang. Kadzalika maqamul khutbah. Ini harus kita pahami. Ini kan tadi kita lagi aja bicara orang. Demikian pula ketika kita berkhutbah. Muqtadahul wa'ad. Keharusan dari nasihat. Walbas. Kapan kita memperluas. Memperpanjang. Watakror. Kapan kita mengulangi itu kalimat. Seperti Nabi kan. Belum kadang ulang 3 kali. Paham kan? Iya, kalimatnya. Tapi tidak selamanya Nabi ulang 3 kali. Nasihatnya. Tidak selamanya. Iya. Tapi kadang belum ulang. Wa ma'asbah dalik. Dan apa yang serupa dengan itu. Fa'idha ikhtasarul insanu ikhtisarun mukhillan. Kalau seorang meringkas dengan ringkasan yang malah mencacatinya. Fa'innahu la yu'addu baligon. Dia tidak dianggap balik. Ada orang terlalu ringkas sehingga tidak dipahami. Tidak dikatakan balik. Kenapa? Li'annahu ghairu muwafiqin li muqtadal hal. Karena tidak cocok dengan keadaan. Wa ta'kid fil kalam. Ini contoh lain lagi. Tadi kan albas takrar. Wa ta'kid fil kalam. Menguatkan kalimat. Kapan kita kuatkan? Dengan inna atau yang semisalnya. Masalan ta'kidul kalam bil yamin. Misalnya kapan kita kuatkan kalimat itu dengan sumpah. Kita sampaikan dengan apa? Kita bersumpah. Kita sampaikan. Au bi inna atau dengan inna. Au bil lam atau dengan lam. Au ma asbah dzalik atau yang semisalnya. Itu takkid itu yuafiqus syak. Ketika ada keraguan. Paham ini? Ketika ada yang ragu, kita boleh kuatkan dengan sumpah.
Itu namanya sesuai keadaan. Kita kuatkan dengan inna. Kalau bahasa Arab, kita kuatkan dengan inna terus tambah lam. Paham ya? Tambahkan apa? Lam. Dalam bahasa kita apa yang membuat orang merasa bahwa kita kuat ini? Kita memang serius menyampaikannya. Paham kan? Nah, ini kapan kita pakai itu? Misal, lau takallamta ma insan ibtidai. Seandainya kamu berbicara kepada seseorang bikalamin ibtidai, dengan kalimat pembuka, maksudnya kalimat baru antum mulai bicara. Fakultalah, antum katakan kepadanya, uddina lil isya. Wallahil azim, al-ghalib ladzi la yushbihu syai'. Laqad uddina li salatil isya. Jadi antum bicara ini baru antum ngomong. Orang ini tidak ada sama sekali keraguannya. Kalau antum bilang saja isya telah adzan, dia kan baru kita bicara sama dia ini. Tapi langsung di awal kita bilang telah diadzan untuk salat isya demi Allah yang maha besar. Paham kan? Yang maha agung. Al-ghalibul ladzi la yushbihu syai'. Yang maha mengalahkan yang tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Laqad uddina li salatil isya. Sungguh salat isya telah adzan. Baru antum ngomong langsung sumpah besar begini. Fahla hada muafiqun li muqtalal hal amla. Apakah ini cocok terhadap keadaan? Antum baru maukah hanya kabarkan? Orang ini tidak bilang, masa? Belum dia tidak ragu. Langsung datang antum. Salat isya telah diadzankan. Demi Allah. Langsung begitu di awal. Apakah ini cocok? Al-jawab bitab'ila. Jawabannya secara tabiat ini tidak cocok. Paham kan? Secara tabiatnya apa? Tidak cocok. Maksudnya ini tidak cocok. Lianna hadha alladhi khabbartah. Lianna hadha alladhi khabbartahu sayantakiduk bisababi kulli hadal halif. Karena ini yang orang yang kamu kabarkan itu akan mengkritikmu dengan semua sumpah itu. Ngapain ini sumpah? Saya tidak ingkari. Kan kalau kamu bilang ini isya sudah adzan, selesai masalah. Bisa saya bilang hayya bina alas sholat. Mari kita sholat. Kan bisa saja begitu. Ini dia datang sumpah. Jadi kalau idan ya bitop ilah. Idan kalau begitu hal yakunu hadal kalaman baligho. Apa kalimat yang seperti ini kalimat yang baligh? La, tidak. Lan yakuna baligho. Ini tidak baligh. Tidak cocok dengan keadaan. Pasti kalimat pasti kan? Pasti sekali susunannya tidak ada yang rokik. Tidak ada juga ta'kid. Tapi masalahnya tidak cocok dengan keadaan. Tidak cocok dengan keadaan. Ya. Wadzalika li'annahu ghairu muwafiqin li muqtadal hal. Demikian itu karena dia tidak cocok dengan keadaan. Dan kalau begitu makna muqtada, arti muqtada itu adalah aima taqtadihil hal, yang sesuai dengan keadaan. Wa maknahu artinya al-amru alladhi qila fi hadzal kalam, maknanya perkara yang dikatakan ucapan itu ya sawaan waktun, sama saja apakah waktunya, au makanun atau waktu tempatnya, au mukhatabun atau yang diajak bicara. Cocok enggak waktunya? Ya kan? Cocok enggak tempatnya? Cocoknya mukhatabnya orang yang diajak bicara. Paham kan? Beda kita bicara dengan orang awam. Beda kita bicara dengan penuntut ilmu. Itu harus antum bisa bedakan. Nah, orang yang menyampaikan sesuatu harus tahan emosi. Dipahami kan? Kalau penuntut ilmu, berbicara antum orang sudah dapat hidayah dia. Orang awam baru mau dapat hidayah, baru bertanya. Nah, makanya Nabi SAW beliau adalah yang paling balaghah. Tahu kan?
belum memperlakukan para sahabat orang kota dengan orang Badui, Arab pedalaman, beda. Anda paham kan? Beda. Karena balagoh dalam penyampaian. Dalam penyampaian. Sesuai keadaan. Sesuai keadaan. Bahkan beliau datang orang minta nasihati saya, wasiati saya. Lain wasiatnya. Di tempat lain lagi, orang lain lagi. Lain lagi wasiatnya. Kenapa itu? Balago. Sesuai dengan apa? Keadaan orangnya. Keadaan orangnya. Dipahami kan? Nah, ini penting sekali. Nanti antum mengolah kalimatnya sesuai dengan orangnya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya. Ya kan? Waktu musibah, jangan berbicara bahayanya dosa. Ini musibah karena dosa. Enggak. Paham kan? Jangan, orang mau dihibur ini. Lagi sedih, mau pergi kasih sedih lagi. Karena akhirnya dia menyesal nanti. Kenapa? Bahwa ini semua yang terjadi sama saya gara-gara dosa saya. Enggak cocok, kan makin sedih. Ya kan? Orang yang kena musibah, masalah lain. Hibur dia dengan masalah lain. Jangan ingatkan dosa-dosanya sehingga turun musibah. Ada tsunami, ada gempa. Karena kamu dosa. Kan makin bisa-bisa dia bunuh diri. Wah, terlanjur main ini semua berarti. Kan begitu kan? Tapi dia antum harus ucapkan dengan ucapan yang lain. Ya, hibur dia dengan hiburan yang bisa membuat dia kembali bangkit. Punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuai waktu, sesuai tempatnya, dan sesuai dengan yang antum ajak bicara. Walaupun ini kadang sulit, tapi kalau dilatih bisa. Dan ada orang sudah goriza. Seperti yang kemarin dikatakan kan, orang sudah dalam sifatnya begitu. Ada juga yang perlu dilatih. Ada yang perlu dilatih. Paham kan? Tidak semua ucapan itu kita ucapkan sama kepada orang. Kita ucapkan sama kepada orang. Beda kita berbicara dengan kepala suku. Beda kita berbicara dengan bukan kepala suku. Paham kan? Siapa tahu Aldi Wai nanti turun di Ambon. Ada kepala suku. Dia ngomong seperti orang di bawah. Itu tidak balago. Famatalan, beliau katakan misalnya, lau anna insanan takallama an syaksin bikalamin jafin golib. Misalnya, kalau ada seorang ya, contohnya ada seorang, dia berbicara dengan seseorang dengan ucapan yang jafin, kering, lagi keras. Ma'annahu insan hadi. Kasihan. Padahal itu orangnya tenang, sakin, lembut. Tu'athir fi kalimah wahidah basitoh. Dia akan terpengaruh, maksudnya akan tersadarkan dengan satu kata yang ringan. Tapi dia berucap dengannya, berbicara padanya kalimat keras. Kalimat keras. Ini orang lembut sekali hatinya, lembut sekali. Dikatakan begini, dia sudah. Kan begitu kan? Tapi dia ucapkan dengan ucapan yang golid. Fal yu'addu hadha syakhs baligon? Apakah orang ini dikatakan balik? Amla atau tidak? La, tidak. La yu'addi baligon. Ini tidak dikatakan balik. Tidak sama itu orang yang kita berucap dengan sesuatu. Ada seorang tidak pernah melanggar. Seorang tidak pernah melanggar. Kita berbicara di awal. Antum misalnya nanti suatu saat datang santri antum. Rapat pertama langsung keras. Apa yang terjadi? Tapi kalau kedua kali sudah ada yang melanggar. Itu beda dalam berucap. Ketiga kali lagi beda dalam berucap. Anda paham ini? Jelaskan. Ini yang disebut apa? Balik. Itu yang disebut balik. Nah, kalau ada orang yang hati tenang, orangnya nurut, ya ucapkan ucapan yang lembut. Tidak cocok kalau diucapkan ucapan yang keras. Itu yang disebut apa? Balik. Nah, ini Masya Allah. Jadi di Durusul Balaghah ini kita diajar
bagaimana berbicara. Itu sebenarnya. Bukan kita tidak diajar maksudnya ini bacaannya begini. Paham kan? Ini kedudukan, enggak. Itu nahwu sama sorof. Di sini ini bagaimana cara mengucapkan itu kata. Paham kan? Bagaimana kita menyampaikannya. Kapan dikedepankan, kapan diakhirkan. Paham ya? Ini yang dimaksudkan. Cukup dulu. Alhamdulillah. Kalau kita lanjut lagi di pertemuan besok. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.